Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di kelas R, yaitu Ibu Yuni. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Ia masih memberikan kita nikmat kesempatan serta kesehatan untuk mengadakan Zoom pada pagi hari ini, yaitu untuk membahas materi di kelompok kita, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Armandis Maungsong dengan NIM 113230077 selaku moderator pada pagi hari ini. Kemudian ada saya Ainur Rahmah dengan NIM 113230078 sebagai penyaji materi. Saya Farah Azhar Ramadhani dengan NIM 113230089 sebagai penyaji materi. Perkenalkan nama saya dengan NIM 113230071. Perkenalkan nama saya Meldi Alfa Rezal dengan NIM 11323010102. Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk saja kepada materinya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ada 5 pokok bagian utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua ada alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibawakan oleh Laila dan Iin. Yang ketiga ada menggali historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibawakan oleh Yabis Oji. Yang keempat, ada argumen tentang dinamika dan tantangan yang dibawakan oleh Farah. Dan yang terakhir, ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibawakan oleh Meldi. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama kita bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan sistem filsafat? Mungkin teman-teman kita sering mendengar kata filsafat, bahkan pernah mengucapkannya. Namun kita bertanya-tanya, apa sih pengertian filsafat? Nah, secara etimologi, istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijakan. Nah, dengan demikian, secara etimologi, philosophia atau filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Nah, jika kita lihat dari segi pengetahuan, filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, teman-teman, filsafat dapat membuka kita berpikir kritis akan sesuatu hal. Nah, yang kedua, yang B, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, mengapa manusia memerlukan filsafat? Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui secara umum filsafat membuat kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti adanya. Filsafat dapat membantu kita nih mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar akan sesuatu hal. Nah, yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan beberapa aspek. Pertama, mungkin agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila di prinsip-prinsip politik ya. Terus yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan jati diri atau identitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu Pancasila menunjukkan ciri khas Indonesia seperti keberagaman budaya, keberagaman suku dan agama. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan dasar atau fondasi bagi pembangunan nasional di semua bidang, yaitu Pancasila menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Mungkin cukup sekian materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua dibawakan oleh saudari Laila dan Iin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Armando. Materi yang selanjutnya datang dari filsafat menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya ke bagian materi yang pertama, yakni filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectus dan Genetivus Subjectivus. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem yang berkembang di Barat. Jadi contohnya itu seperti Dr. Nagoro menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatannya kepada substansialistik berdasarkan filsafat Aristoteles. Kemudian Genetivus Subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila itu dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kita beralih ke topik yang kedua, yakni landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis ini secara etimologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Di sini artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat, dan raison d'être ini bahasa Prancis yang artinya sila-sila Pancasila ini sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Armando. Oke, terima kasih saudari Iin yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Laila. Untuk Laila kami persilahkan. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Laila Cahaya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Ini adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dasar umum, dan pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 4 yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis berkaitan dengan masalah nilai atau value yang menjelaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis dan spiritual. Sila kedua mengandung kemanusiaan yang mengandung nilai martabat. Yang ketiga mengandung nilai solidaritas, sila yang keempat mengandung nilai demokrasi, dan sila yang kelima mengandung nilai kepedulian. Oke, terima kasih Laila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara kita Yabes Oji. Untuk Yabes Oji kami persilahkan. Baik, di sini untuk materi saya adalah menggali sumber historis dan sumber sosiologi Pancasila sebagai filsafat, yang dimana pengertian sumber historis sendiri adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara. Para pendiri negara pun berusaha menggali nilai-nilai dasar dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia, yang dimana banyak proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu untuk sumber sosiologis sendiri, sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen, yang dimana dapat kita ketahui sendiri masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, adat istiadat, budaya maupun yang lain-lainnya, yang dimana keberagaman tersebut menjadikan potensi
baik juga tantangan bagi kita bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Armando. Terima kasih untuk Saudara Yabis Oji yang telah memaparkan materinya ya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Saudari Farah, kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber politis Indonesia sebagai sistem filsafat dan membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama adalah sumber politis Indonesia sebagai sistem filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem politis pada sidang BPUPKI dan BPKI dan kuliah Bung Soekarno tahun 1958 dan 1959. Soekarno melontarkan konsep filosofi Grundslag atau filsafat negara yang artinya Pancasila sebagai dasar kerohanian untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia pada kuliah umum 22 Mei 1998 menyampaikan penjelasan Pancasila terkait dari masing-masing sila secara filsafat. Yang kedua diwakili oleh Habibie yang merupakan argumen politis tentang Pancasila secara filosofis. Habibie menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa. Ada pernyataan yang dijelaskan oleh Habibie, salah satunya yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama sampai masa reformasi. Yang kedua adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada Soekarno dikenal dengan filosofi Grundslag yang disampaikan Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia Merdeka, dan hal tersebut mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak. Selanjutnya, saya kembali kepada Oke, terima kasih untuk Saudari Farah ya yang telah memberikan penjelasan mengenai materi yang keempat. Selanjutnya kita ke materi terakhir ya teman-teman, yang dibawakan oleh saudara kita Meldi. Untuk Saudara Meldi kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Armando. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat dan juga urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Artinya setiap makhluk hidup harus berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas tiga monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan juga kedudukan kodrat. Yang ketiga adalah hakikat sila persatuan, yaitu semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis. Yang pertama, tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, berduka, apapun hal yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang kedua adalah tanah air formal, adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, termasuk warga negaranya yang membuat undang-undang, membuat hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, serta mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan juga lainnya. Yang ketiga yaitu tanah air mental, yaitu imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan, yaitu terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil itu lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan, terwujud dalam tiga aspek. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Yang kedua adalah keadilan legal, itu kewajiban warga negara terhadap negara. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu keadilan antara sesama warga negara. Saya akan melanjutkan ke urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik,
yuridis, dan juga dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga itu mampu menangkal berbagai ideologi dunia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadikan dasar kebijakan kita untuk dapat menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara pemikiran dan tindakan. Mungkin cukup itu. Terima kasih kepada Armando. Saya kembalikan kepada Armando. Baik, Saudara Meldi yang telah memaparkan materinya. Mungkin terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi pada Zoom kali ini. Salah dan benarnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.